Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bu Ika lanjutkan ya, karena kemarin kita belum sampai ke materi. Cuma kemarin memang saya suruh untuk menulis sebuah ayat atau dalil naklinya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, untuk yang pertama kali ya, bab yang akan kita bahas ini adalah tentang subnya adalah aku selalu dekat dengan Allah, yaitu mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Sudah tahu ya kalian semuanya Asmaul Husna itu artinya apa? Nah, Asmaul Husna berasal dari kata asma, yaitu nama-nama. Kemudian al-husna artinya adalah baik atau indah. Nah, jumlah Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi kita tidak akan membahas semuanya ya. 99 itu kita bahas semuanya tidak. Akan tetapi akan hanya ada 7 materi yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas ya, ini kemarin tugas yang Bu Ika kasihkan ke kalian, yaitu menulis tentang dalil nakli Asmaul Husna, yaitu ada di Quran surat Al-A'raf ya, ayat 180. Hampir semuanya kemarin kalian sudah benar untuk dalilnya, kalian tulis dalam buku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun ya. Dari Allah ya memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, maka dari itu banyak sekali ya anjuran kita membaca Asmaul Husna, karena di dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah yang sangat lengkap ya. Ketika kita berdoa mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu semuanya memiliki arti yang luar biasa. Misalnya nanti kalian, Bu, saya tidak bisa baca doa yang panjang-panjang itu, silakan baca Asmaul Husna ya, tidak apa-apa ya. Misalnya saja ingin mendapatkan rizki ya yang banyak, ya baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, tidak apa-apa ya, terserah. Oke, setelah itu kita lanjutkan dulu. Kita akan membahas 7 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami', Al-Adlu, Al-Akhir, dan ada Al-Matin ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada Al-Karim, atau artinya adalah Allah yang maha mulia ya. Allah yang maha mulia, atau bisa dikatakan Allah yang maha pemurah, atau juga dermawan, yaitu yang memberikan kepada kita semuanya, kepada seluruh makhluknya, yaitu berupa rizki ya. Bisa dikatakan juga ini Allah yang maha pemberi maaf ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita ya manusia mencerminkan atau mencontoh sifat Allah, yaitu Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Karim, yang maha mulia, yaitu dengan cara ya membantu teman yang kesulitan ya, kemudian menyisikan uang jajan untuk beramal. Nah, itu salah satu contohnya. Dapat difahami ya, untuk Al-Karim ini mudahlah kita sebagai manusia harus berbuat mulia atau berbuat baik, dermawan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya ini ada dalilnya, surat Al-Infitar ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah
ya ini tentang dalilnya ya, jangan sampai tidak mempercayai atau berbuat durhaka terhadap Allah yang Maha Pemurah yang sudah memberikan rizki kepada manusia. Bu, tapi selama ini rizki saya masih kurang, Bu, masih sedikit. Ya, karena itu ya, Allah itu tahu terhadap makhluknya. Oh, ini saya berikan sedikit, karena nanti kalau terlalu banyak mungkin manusia tidak akan bisa menerima, karena Allah itu sudah tahu bagaimana setiap porsinya yang harus diberikan kepada manusia atau hambanya. Nah, next selanjutnya ya, ada yang namanya al-mu'min atau Allah yang memberikan rasa aman ya, yang berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Ya, contohnya mencerminkan al-mu'min ya, contohnya bisa membantu orang yang menyeberangkan jalan, menyingkirkan batu atau duri. Kalau kita contohnya misalnya kalau seorang pelajar ya, tidak membuat keributan, tawuran dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada dalilnya juga, surat Al-An'am. Oke, dalilnya ada surat Al-An'am ayat 182 ya, silakan bisa dibaca beserta artinya. Oke, saya lanjut saja. Ada yang ketiga adalah al-wakil, artinya Allah yang maha mewakili atau Allah yang maha pemelihara, yaitu Allah yang memelihara dan mengurusi semua kebutuhan makhluk hidup, baik itu di akhirat ataupun di dunia. Dan Allah pasti ya, ingat ya, Allah itu pasti akan menyelesaikan segala sesuatu yang disandarkan atau diserahkan hambanya kepada Allah. Makanya kita disuruh berdoa setiap hari, setiap saat ya, karena Allah yang akan memelihara kita manusia ya. Dalam hal ini artinya kita bukan hanya disuruh berdoa saja ya, akan tetapi harus ada usaha. Kalau sudah usaha tapi ternyata memang Allah belum menghendaki, ya sudah, kita bertawakal ya, artinya biarlah Allah yang menyelesaikan ya setelah kita berusaha. Nah, yang selanjutnya ya, ada dalilnya juga, maaf, ini ya, surat Az-Zumar ya, Allahu khaliqu kulli syai'i wa huwa ala kulli syai'i wakil ya, Allah yang maha pemelihara atas segala sesuatu. Dan juga ada Al-An'am ya. Nah, contohnya ini ya, seperti yang Bika katakan tadi, tawakal ya. Setelah kita berusaha ya, maka harus diserahkan kepada Allah ya. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab dari suatu kejadian atau berdiam diri, bukan ya, tetapi terus berusaha sambil menyerahkan semuanya kepada Allah ya. Oke, mungkin cukup itu dulu, kita bahas 3 Asmaul Husna ya. Minggu depan nanti kita bahas lagi untuk materi yang selanjutnya. Oke, cukup sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Semoga kita nanti segera bisa bertatap muka, bisa masuk, bisa mendapatkan materi yang lebih lengkap ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi